Pelatih ini sangat tangguh. Agar tim mereka kalah, dia memberikan obat untuk striker nomor 1. Tapi dia tidak menyangka striker lebih tangguh. Setelah meminum sebotol obat, dirinya tidak merasa apa-apa. Sebaliknya, bersemangat bagaikan harimau. Gol itu dicetak dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia segera menyuruh striker minum sebotol lagi. Akibatnya, striker menjadi lebih agresif. Berturut-turut melewati lawannya, langsung masuk ke area terdekat. Dengan santai menendang bola masuk. Pelatih tidak bisa duduk diam. 2 botol tidak bisa, kemudian 3 botol. Dia meminta sang striker untuk minum sebotol lagi. Kemudian kembali ke lapangan, striker semakin agresif. Terus-menerus melewati lawannya. Bahkan kiper juga berhasil dilewatinya. Melihat akan gol lagi, striker berhenti tiba-tiba. Tidak peduli dengan pertandingan. Sang striker bergegas ke toilet dengan kesakitan. Efek obat telah berkobar. Pelatih sedikit bangga. Tak lama kemudian dia bingung lagi. Kiper ini juga sangat tangguh. Demi kalah, pelatih ini sudah hilang sifat kemanusiaan. Dia menggantikan kiper yang tangguh dan memasukkan kiper yang lemah. Benar saja, ini berhasil. Lawannya berhasil menerobos gawang tanpa perlawanan. Kiper ini bahkan tidak mengetahui aturannya. Tanpa sengaja memberikan poin ke lawan. Pelatih kelihatan sangat puas. Tapi dia tidak tahu, kiper lemah ini hanya berpura-pura. Seterusnya, tidak peduli bagaimana lawan menendang, tidak masuk ke gawangnya, kiper ini tiba-tiba menjadi hebat. Seluruh penonton bersorak, hanya pelatih yang tidak bahagia. Yang terakhir adalah tendangan bebas. Pelatih mengirim mata sipit untuk menendang. Orang ini benar-benar sipit, membidik di mana pasti tidak akan tepat sasaran. Dia pikir itu akan baik-baik saja, tapi striker keluar dari toilet. Dia menyuruh mata sipit membidik ke arahnya. 2 langkah kecil, mata sipit menendang dengan kuat. Muka pelatih kelihatan sangat kecewa. Dia mencoba berbagai trik tapi akhirnya menang juga. Namanya adalah John. Dia adalah seorang pria yang miskin. Seminggu lalu, dia tiba-tiba bertemu cintanya. Dia bertemu dengan wanita yang cantik dan kaya. Wanita cantik langsung jatuh cinta padanya dan ingin menikah dengannya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia segera kembali ke sekolah untuk berhenti dari pekerjaannya, dan bersiaplah untuk pernikahannya. Namun, stasiun sedang mengadakan acara pembukaan pertandingan sepak bola remaja. Anggota dewan membuka acara ini dengan semangat. Dia ingin menyelinap menjauh dari belakang. Tapi dia tertangkap oleh anggota dewan. Kepala sekolah yang diam-diam mencintainya ingin dia tetap tinggal. Dia berbohong John adalah seorang pelatih sepak bola. Jika berani melarikan diri sebelum pertandingan, anggota dewan merobek tiket keretanya dan menyita paspornya. Kali ini, dia tidak bisa pergi lagi. Dia tidak berani mengakui hal itu pada pacarnya. Dia berbohong bahwa di dalam kereta terinfeksi virus misterius. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia meminta pacarnya untuk menunda pernikahan sehari. Jika besok kalah pertandingan, karir kepelatihannya akan berakhir. Untuk memastikan agar kalah pertandingan, dia sengaja menemukan 12 pengemis yang tidak bisa bermain sepak bola dari jalanan. Permainan dimulai, melihat timnya terinjak-injak. Dia lebih bersemangat dari siapapun. 0-2 di akhir babak pertama. Sepertinya dapat dipastikan sudah kalah. Tapi dia tidak menyangka, semua anak kecil ini sedang berpura-pura. Semua anak kecil ini adalah pemain yang tangguh. Dribble bola, terus-menerus balik, mengoper bola di udara, menghentikan bola dengan dada, dan menendang dengan gaya bebas. Pelatih benar-benar konyol, bahkan bola bisa bermain seperti ini. Header tidak mencetak skor, kemudian menendang bola masuk dengan paksa. Pelatih sudah hampir gila. Itu belum berakhir. Salah satu dari mereka seperti memiliki magnet di kepalanya. Tidak ada yang bisa menahannya. Set bola di atas kepala. Tembakan satu kaki dengan keras. Bola gol lagi. Akhirnya berhasil membalikan hasil 0-2 babak pertama. Seluruh penonton bersorak gembira. Hanya wajah pelatih yang terlihat kecewa. Begitulah rencana kekalahannya dibatalkan. Besok dia tidak bisa menyusul pernikahannya lagi. Dia hanya bisa membiarkan pacarnya yang kaya dan cantik untuk menunda pernikahan sehari lagi. Kali ini ia membuat alasan yang lebih menakjubkan. Kereta terbalik. Semua orang meninggal. Dia satu-satunya yang selamat. Pacarnya mendengar itu dengan khawatir. Dan dia percaya pada kata-kata John. Dia akhirnya mengundur pernikahan sehari lagi. Pacarnya hanya bisa mencoba menunda selama mungkin agar bisa menghadiri pernikahannya. John memutuskan untuk menjatuhkan timnya. Pelatih lawannya memberinya satu trik, yaitu menaruh obat di air minum agar menjatuhkan striker.
John mendengarkan kata-kata pelatih itu. Dia menaruhkan obat ke air minum. Namun ia meremehkan anak-anak kecil ini. Anak-anak ini adalah orang yang tangguh. Timnya berhasil menang lagi. John berada di ambang keputusasaan. Jika besok tidak bisa muncul di depan pacarnya, pernikahan ini benar-benar bisa dibatalkan. Pelatih saingan memberinya trik lain. Membiarkan anak-anak untuk membongkar di dermaga pada malam pertandingan. Kerja keras sebelum pertandingan benar-benar menguras kekuatan fisik mereka. Demi keamanan, dia juga mengunci pintu sebelum pertandingan. Benar saja, cara ini berhasil. Para pemain tidak bisa berlari, dan tidak bisa melompat. Kiper saja bahkan tidak bisa menjaga gawangnya. Babak pertama berakhir dengan 0-3. Anak-anak kecil ini telah kehilangan semua semangat juang mereka. John seharusnya bahagia, tapi dia tidak bisa bahagia sama sekali. Pada paruh waktu ia menemukan sang striker bersembunyi di sudut sambil menangis. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka ingin menang. Mereka semua adalah gelandangan. Jika berhasil sampai di final maka bisa masuk ke berita. Orang tua mereka dapat menemukannya dari berita. John sangat tersentuh ketika ia mendengarnya. Jika dia menghapus harapan anak-anak ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Akhirnya dia memutuskan, bahkan jika pernikahan ditunda tanpa batas waktu, dia akan membawa anak-anak ini mendapatkan kejuaraan. Dia mengakui segalanya kepada anak-anak ini. Termasuk hal menaruh obat, termasuk menutup pintu, termasuk menguras kekuatan fisik mereka. Dia penuh dengan penyesalan dan ketulusan. Tapi dia tidak menyangka, anak-anak kecil ini sangat kejam. Kembali ke lapangan, tim menyalakan kembali semangat juangnya. Di bawah hujan lebat, bakat anak-anak ini benar-benar terbangun. Ini adalah tim sepak bola Shaolin. Melompat di udara, menendang di udara, tim Shaolin memulai serangan balik. Tembakan keras. Tembakan salto, 360 derajat di atas langit dan menembak bola ke gawang. Pada akhirnya, tim Shaolin menang. Dan pengorbanan terbesar untuk semua ini adalah dia. Seorang pelatih sepak bola yang palsu. Mereka berhasil masuk ke final. John memutuskan untuk mengakui semuanya pada pacarnya. Sayangnya, sudah terlambat. Pacarnya yang dibohongi berturut-turut langsung menjadi liar. Dia menghancurkan aula pernikahan. Pernikahan ini tidak bisa dilakukan lagi. Cinta telah hilang. John menempatkan semua hati dan pikirannya ke dalam pelatihan. Namun masalah yang tidak diharapkan tiba-tiba datang. Dia masuk jebakan. Sebelumnya, dia demi kalah dari pertandingan. Dia mendengarkan saran dari pelatih lawannya untuk membiarkan anak-anak membongkar barang di dermaga. Ternyata itu adalah jebakan. Pelatih itu merekam video bongkar muat barang dan mengancam John agar menyerah di final. Jika tidak, maka akan dilaporkan ke polisi bahwa mereka mencuri barang. Pelatih ini sangatlah kejam. Dia terlibat dalam taruhan bola. Pertandingan final besok, dia telah menaruh semua uangnya. Terancam oleh pelatih itu. Sekali lagi, anak-anak kehilangan harapan. John yang tidak ingin harapan anak-anak terhapus. Akhirnya dia mendapatkan ide untuk mencuri rekaman itu. Mereka paling jago berpura-pura. Selama babak pertama sengaja menunjukkan kelemahan, maka akan membuat pelatih itu lumpuh. Kemudian ia akan mengambil kunci dari pelatih itu untuk mencuri rekaman video yang berisi bukti. Ini adalah langkah yang berbahaya. Jika ada kesalahan sedikit saja, mereka tidak akan ada kesempatan lain. Pada hari ini, pertandingan final dimulai. Seperti yang direncanakan, tim Shaolin berinisiatif menunjukkan kelemahan. Tak sampai paruh waktu sudah kalah 0-3. Pelatih itu benar saja melemahkan penjaganya. John mengambil kesempatan untuk mencuri kunci dan mengambil rekaman dari brankas. Setelah John mendapatkannya, anak-anak kecil yang berpura-pura langsung berubah dalam sekejap. Semua jenis tembakan kuat, semua jenis header dari ketinggian, semua jenis melempar orang dan menendang. Tim Shaolin mencetak gol berturut-turut seperti bambu. Tim lawan benar-benar rentan. Pelatih itu berjuang untuk mendapatkan rekaman itu kembali. Momen penting, pacar John akhirnya muncul. Keduanya akhirnya kembali bersatu. Pada menit-menit terakhir, kiper membawa bola dari area penalti. Saat ini semua orang terdiam. Kiper menerobos pertahanan sendirian, terus-menerus melewati pertahanan lawan, kemudian melewati kiper lawan. Kiper menjepit bola tinggi dan melompat. Bola masuk. Mereka menang. Seorang pelatih palsu, membawa 12 pengemis kecil yang diremehkan orang lain, memenangkan kejuaraan terakhir. Pria yang miskin ini, dengan pesona sepak bolanya menemukan kembali cintanya, dan menemukan nilai dirinya sendiri. Tidak ada yang salah dengan dunia ini. Temukan hobi sendiri. Siapapun bisa bersinar.